Memasuki alun-alun, arai transmisi yang cantik ada di depan mata Qin Yichen. Pada saat ini, sebelum arai transmisi, kerumunan padat, semua orang yang ingin pergi ke Danceng untuk menyaksikan gaya farmakope, sedang mengantri untuk membayar biaya. Dengan kedatangan Yao Sun, orang-orang yang ramai itu secara otomatis melepaskan sebuah lorong. Satu orang, batu roh kelas menengah, di depan arai transmisi, beberapa pembangkit tenaga listrik memandang Yao Sun dengan samar, tetapi tidak ada rasa hormat di mata mereka, dan suara acuh tak acuh juga terdengar. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Ketika dia datang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa orang lain hanya perlu membayar batu roh tingkat rendah. Jelas, orang-orang di belakang arai transmisi ini sengaja mempersulit mereka. Alis Yao Xi sedikit mengernyit, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Yao Sun dengan lembut menariknya ke bawah, dan kemudian memberi isyarat ke Holy Powerhouse di belakangnya untuk mengeluarkan 4 batu roh kelas menengah dan membayarnya. Itu memang salah satu dari 10 keluarga besar. Benar-benar kaya dan mengesankan. Sebuah pembangkit tenaga listrik menerima Spirit Stone, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Pergi, wajah Yao Sun suram, tapi dia tidak terlibat pertengkaran dengan mereka. Dia tahu bahwa penjaga ini hanya diinstruksikan untuk dibandingkan dengan mereka dan hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Tuan Yao Sun, pelan-pelan, kami bisa menunggu kemenanganmu kembali. Melihat tanggapan Yao Sun, yang kuat itu bahkan lebih tidak bermoral. Ejekan dalam kata-kata itu sangat keras. Dalam ejekan semacam ini, mata penonton yang tak terhitung jumlahnya semuanya menjadi sedikit aneh, dan di mata yang memandang ke arah Yao Sun dan yang lainnya, itu sedikit lebih menarik. Tampaknya rumor tentang penurunan keluarga TCM tidak palsu. Kamu punya banyak mulut. Qin Yichen tertawa kecil, tetapi langkah kakinya menuju transmission array tiba-tiba berhenti, dan suara dingin terdengar pelan. Tan, melihat aksi Qin Yichen, raut wajah Yao Sun juga sedikit berubah. Yu. Di mana anak laki-laki itu? Mao sudah dewasa. Apakah Anda tidak puas dengan postur ini? Haha, sepertinya dia yang mengalahkan Tuan Yao Meng dengan junior yang tidak tahu malu dengan cara yang berbahaya. Melihat Qin Yichen di masa-masa awalnya, beberapa penjaga tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang mengikuti pengobatan dan kesuksesan Tuan Kota. Meskipun beberapa ahli pemurnian pil terkemuka memiliki beberapa poin kekaguman di hati mereka, ini tidak berarti bahwa mereka takut. Apalagi obat-obatan seperti keluarga Yao Sun dan keluarga yang tidak sedap dipandang, tentu saja memiliki wajah yang lebih buruk. Meskipun dikabarkan bahwa bocah ini mengalahkan Yao Meng, menurut pendapat mereka, yang terakhir pasti beruntung dengan cara yang tidak bermoral. Di belakang mereka adalah dukungan Tuan Kota. Bahkan jika anak ini benar-benar ahli pil kelas surga, mereka tidak akan setengah ketakutan sebagai pembangkit tenaga listrik yang terhormat. Lagi pula, ahli pemurnian pil lebih baik daripada mereka dalam kekuatan roh. Tetapi jika mereka berjuang untuk hidup dan mati, mereka dapat dengan mudah melawan kelompok. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Wajah Qin Yichen sama sekali tidak marah, dan bahkan ada sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Namun, rasa dingin yang membekukan dalam suaranya jelas dirasakan oleh semua orang. Hai, dengan jatuhnya suara Qin Yichen, gelombang halus bergelombang dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, medan udara yang tertekan menyelimuti arai transmisi. Di bawah fluktuasi semacam ini, pembangkit tenaga listrik di sisi lain yang akan melancarkan serangan balik mengubah penampilan mereka dengan ganas. Dari hati mereka, ada perasaan seperti ada rambut yang berdiri tegak. Dengan spirit power, mereka bisa memberi mereka begitu banyak tekanan. Orang ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kengerian, dan tidak berani mengejek. Bajingan tua Yao Meng dikalahkan oleh rencana dan intrik licikku, atau dia tidak sebaik dirinya sendiri? Anda dapat kembali dan bertanya kepadanya sendiri. Dan jangan mengandalkan seseorang untuk mengandalkan orang lain dan Anda tidak akan terlihat. Anjing lari Anda hanya akan segera ditinggalkan. Qin Yichen melirik dengan dingin ke beberapa pembangkit tenaga listrik jelek pertama di arai transmisi, dan suara samar terdengar pelan. Dalam suara ini, ada semacam keagungan yang hanya dimiliki oleh atasan yang sudah lama menduduki jabatan tinggi. Setelah berbicara, Qin Yichen baru saja mendapatkan kembali matanya dan melangkah ke arai transmisi. Hai, dengan sinar cahaya yang berkedip pada arai transmisi, siluet 4 orang telah menghilang. Setelah menghilangnya siluet mereka, udara yang dulu memadat baru mengalir lagi, dan paksaan di angkasa juga perlahan menghilang. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tercengang. Itu hanya seteguk terengah-engah. Untuk tampilan betapa malunya mereka, mata orang-orang di sekitar mereka agak acuh tak acuh. Memanfaatkan posisi seseorang untuk menggertak orang semacam ini dihukum sedikit, tetapi itu membuat banyak bau mulut di hati banyak orang. Tuan Xie membuat izin. Dalam paket sinar cahaya arai transmisi, Yao Sun juga tersenyum dan berterima kasih. Mereka berbicara dengan baik kepada saya, jadi saya mengalahkan mereka.
Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa alasan mengapa Yao Sun begitu rendah hati adalah untuk membuat yang terburuk. Jika mereka gagal, mereka masih akan kembali ke kota. Bukan pilihan bijak untuk bertahan hidup di kota ini dan terjebak dengan City Lord Mansion. Meskipun perasaan buruk yang terakhir terhadap mereka sudah diketahui, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Faktanya, Anda bisa menyebutkannya dengan penatua Yao Zong. Dengan perlindungannya, keluargamu tidak akan terlalu terpuruk. Melihat Yao Sun, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Dia tahu bahwa Yao Sun tidak ingin melakukan ini, tetapi demi pertimbangan keseluruhan, dia harus melakukannya. Ada juga penatua di belakang Yao He. Yao Sun menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan mendesah pelan. Anda tidak perlu melakukan ini sampai farmakope selesai. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, melihat ke depan. Di bawah paket sinar cahaya di arai transmisi, tetapi upaya setengah jam, celah perak muncul di depan mata. Dari luar aperture, sepertinya ada suara keras. Tatapan Qin Yichen juga menatap tajam ke lubang perak itu. Itulah tujuan mereka. Dan Cheng. Kota Dan adalah tanah suci tertinggi di jantung semua master pemurnian pil. Terlebih lagi, apa yang dia butuhkan kemungkinan besar ada di sana. Farmakope, biarkan aku melihat ahli pemurnian pil dunia. Bagaimana kamu bisa unggul? Qin Yichen meletakkan tangannya di belakang, melihat lubang, dan darah di dalam tubuhnya mendidih.